Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu orang tua, murid di rumah, dan juga Bapak Ibu guru yang bekerja dari sekolah. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2020, kita melaksanakan bulan Kitab Suci Nasional hari yang ke-29. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga bersama para kudus, para malaikat pelindung kami yang kami peringati hari ini, kami dapat meresapkan sabda-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu guru, anak-anak semua, serta para orang tua yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka juga digelar santo, namun mereka berbeda dengan para kudus lainnya, karena mereka bukan manusia. Mereka adalah malaikat yang melindungi kita manusia. Nama Mikael yang berarti siapa dapat menyamai Tuhan. Dalam kitab suci kita mendengarkan tentang malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan setan. Mikael menjadi pemenang karena setia kepada Tuhan. Kita dapat memohon bantuan kepada Santo Mikael untuk menjadikan kita teguh dalam kasih kepada Yesus. Sedangkan nama Gabriel berarti Tuhan kemenanganku. Dalam Injil Lukas, malaikat Gabriel mengambil peran penting, yaitu menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Gabriel yang menyampaikan kepada Zakaria
bahwa ia dan Elisabet akan dikaruniai seorang putra yang akan dinamai Yohanes. Sedangkan Rafael artinya Tuhan menyembuhkan. Kita membaca kisah yang menyentuh tentang tugas Rafael dalam kitab Tobit pada kitab suci. Ia memberikan perlindungan serta penyembuhan bagi mata Tobit yang buta. Pada akhir perjalanan, ketika segala sesuatunya telah berakhir, Rafael menyatakan jati dirinya yang sebenarnya. Ia menyebut dirinya sebagai salah satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan tahta Allah. Kita dapat mohon bantuan kepada Santo Rafael untuk melindungi kita dalam perjalanan, bahkan dalam perjalanan yang amat dekat sekalipun, seperti misalnya pergi ke sekolah. Kita juga dapat mohon pertolongannya ketika kita atau seseorang yang kita kasihi diserang penyakit. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menyadari peran dari para malaikat untuk melayani Tuhan. Tetapi bukan hanya Tuhan. Para malaikat agung yang kita rayakan pada hari ini pun dapat membantu kita apabila kita mengalami kesulitan, agar kita semakin mencintai Yesus dan mempraktekannya secara hidup Kristiani yang lebih baik. Refleksi hari ini, apakah aku pernah berdoa memohon pertolongan dari para malaikat agung? Aksi kita, aku akan berdoa kepada 3 malaikat agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah aku untuk menyadari kehadiran malaikat-Mu yang selalu rela membantu kami dalam menghadapi persoalan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru, terima kasih sudah mengikuti bulan Kitab Suci hari ke-29. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.